Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengelola aktivitas atau activity pada Google Drive. Tujuannya adalah nanti kita bisa melihat history atau riwayat atau apa saja aktivitas yang sudah kita lakukan dalam beberapa waktu ini yang terjadi di Google Drive kita. Misalnya kita bisa melihat aktivitas pada hari ini saya misalnya membuat apa atau membuat dokumen apa, saya membagikan dokumen-dokumen kepada siapa saja. Begitu pula nanti kita bisa melihat masing-masing dokumen tersebut, history atau revisinya. Jadi nanti kita bisa melihat ke dalam dokumen, misalnya Google dokumen yang lama atau yang sudah pernah kita hapus teksnya ataupun yang lainnya, nanti bisa kita kembalikan lagi, kita pulihkan lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Berikutnya nanti kita bisa lihat history penayangannya dari masing-masing dokumen tersebut. Jadi ya saya tegaskan lagi, ini untuk membantu kita mungkin untuk mengontrol aktivitas. Misalnya kalau kita mempunyai sebuah drive, misalnya di drive bersama kita membagikan sebuah dokumen. Dokumen tersebut apakah sudah dilihat oleh seluruh misalnya anggota-anggota dalam folder drive bersama tersebut, sehingga bisa kita tindak lanjuti untuk kedepannya. Baik, langsung saya praktekkan. Untuk melihat aktivitas di Google Drive bisa kita lihat dengan cara pertama klik drive-nya. Misalnya saya akan ambil drive saya. Kalau kita klik drive saya, di sini akan melihat seluruh histori penayangan atau aktivitasnya secara keseluruhan di semua folder ya. Jadi kalau kita klik drive saya, tidak memilih foldernya atau tidak memilih folder tertentu atau salah satu folder tertentu, maka secara umum seluruh aktivitas yang ada di drive saya akan terlihat. Misalnya kalau untuk melihat aktivitasnya, kita klik drive saya, kita klik lihat detail, atau kita klik ini logo ini, icon ini yang ada i-nya dalam sebuah lingkaran, kita lihat detailnya. Nah, ini akan kelihatan di drive saya ini, saya aktivitasnya melakukan apa saja. Misalnya hari ini saya membagikan satu item berupa Google dokumen, yaitu laporan. Kepada siapa saya membagikannya? Nah, kepada dua orang ini. Terus saya pernah mengedit Google Sheet. Terus kemarin saya bisa mengedit satu item soal ujian dan seterusnya. Cuman untuk Google Form di sini saya tidak menemukan untuk mengembalikan histori penayangannya. Misalnya dalam sebuah soal yang ada pada Google Form, misalnya kita hapus, ingin kita kembalikan lagi, itu sebelum setelah ditutup Google Formnya, maka tidak bisa kita kembalikan. Yang bisa yaitu di Google Dokumen, Google Sheet, dan Google Slide. Jadi entah kenapa kalau Google Form ini kalau tidak bisa menayangkan histori revisinya atau riwayat revisinya ya. Bisanya kita undo ya, tapi kalau undo itu harus sebelum dokumennya ditutup ya. Baik, saya contohkan menggunakan folder ya. Ini kan folder secara umum ya, seluruhnya. Sekarang saya akan menuju folder tertentu saja, tinggal kita pilih foldernya. Misalnya saya pilih Google Classroom. Nah, di sini ada pilihan Google Classroom. Nah, di situ
Bisa kita pilih kelas berapa, misalnya ya, misalnya kelas berapa. Nah, di sini ada file. Nah, filenya kita klik saja ya. Nah, aktivitasnya apa? Nah, lihat. Anda membuat salinan file ini ya. Begitu juga dengan folder yang lain, misalnya folder ini IPA ya. Nah, ini IPA. Nah, di sini ada banyak filenya ya, berupa Google Dokumen. Tinggal kita pilih misalnya file yang ini, maka aktivitasnya ini ya. Ini gurunya menambahkan sebuah item ya. Nah, terus siswa yang lain, nah ini aktivitasnya Mas ya. Jadi kita bisa melihat seluruh aktivitasnya di Google Drive ya. Ini jadi caranya tinggal kita pilih folder, terus kita pilih filenya, terus kita klik aktivitas ini ya. Saya contohkan lagi untuk melihat aktivitas yang ada pada drive bersama ya. Nah, caranya klik drive bersama, kita pilih misalnya grupnya, terus kita lihat aktivitasnya di grup sekolah ini. Nah, orang-orangnya atau guru-gurunya siapa saja yang sudah melakukan pengeditan ya atau aktivitas, bisa kelihatan aktivitas-aktivitas yang dilakukan itu. Adapun untuk melihat file, satu file tinggal klik file, kita pilih aktivitas ya gitu. Kita pilih misalnya folder yang lain, misalnya nah ini folder yang lain ya. Kita pilih yang ini. Nah, ini Google Sheet-nya. Nah, kita pilih file yang ini. Nah, ini kelihatan. Jadi itu caranya untuk Google Drive melihat aktivitas. Saya kembali ke Drive saya. Misalnya saya akan buka sebuah Google Dokumen. Saya buka. Nah, di Google Dokumen itu kita bisa melihat riwayat versi atau revisi ya. Caranya kita klik ke menu file, kita tunggu masih proses membuka. Kita klik menu file. Nah, di sini history versinya kita pilih, lihat history versi. Ini fungsinya untuk mengembalikan dokumen ke tampilan sebelum-sebelumnya. Jadi kita memasuki ruang waktu masa lalu ya. Terus kita ini posisinya sekarang, posisi sekarang. Nah, siapa yang melakukan? Kita bisa melihat misalnya ini orangnya mengedit. Ini warna diwarnai ya, warna apa ini? Ungu ya. Nah, yang sebelumnya saya yang melakukannya. Nah, ini warnanya biru ya. Begitu juga kemarin. Nah, saya klik kemarin. Nah, ini saya menghapus. Kalau menghapus tag dicoret ya. Nah, ini yang dihapus diganti dengan ini. Sama yang sebelumnya, ini tag-tag yang saya hapus. Nah, ini semuanya saya hapus. Nah, sebelumnya yang ini. Nah, ini. Jadi kalau di Google Dokumen kalau dihapus itu dicoret-coret. Kalau kita ingin mengembalikan ke awal
atau ke versi yang kita inginkan, ya tinggal kita pulihkan versi ini. Nah, itu caranya kalau di Google Dokumen. Kalau di Google Sheet sama saja ya, Google Sheet eh, tinggal kita pilih misalnya filenya, menu file kita klik, terus history versinya kita pilih, lihat history versi. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini ya, kalau di Google Sheet yang pernah kita edit atau kita hapus itu di blok setiap selnya ya. Oke, kita lihat nanti versi sebelum-sebelumnya ya. Gangguan jaringan biasa ya. Nah, kalau di Google Sheet, nah kita lihat versi yang kemarin ya. Nah, ini di blok dia ya. Setiap selnya yang mengalami perubahan di blok. Yang sekarang ini ya. Sekarang saya hanya melakukan perubahan yang ini ya. Ya, yang sebelumnya yang ini. Nah, ini kalau kita pulihkan versi, klik saja ya. Maka K ini akan berisi apa? Oke, kita pilih pulihkan. Lihat K ini nanti akan berisi kosong ya. K, K berapa ini? K ini ya. Oke, itu kalau secara keseluruhan melalui file. Nah, sekarang bisa kita melacak setiap sel ini perubahannya. Caranya kita klik pada sel, klik kanan. Nah, sini ada tampilan history edit. Nah, kita klik, nah sini tidak ada. Kita klik berarti di sini tidak pernah ngetik ke sesuatu. Di sini kita klik kanan, tidak ada. Sini klik kanan tidak ada ya. Tidak ada ya. Kalau kita misalnya ngetik ini, kita timpa lagi, kita hapus. Untuk mengembalikan ke tampilan sebelum-sebelumnya di sel ini, nah bisa kita gunakan undo. Tapi kalau menggunakan undo, filenya jangan ditutup dulu. Kalau dia sudah ditutup, ya tidak bisa kita undo. Nah, untuk bisa memulihkannya, misalnya saya tutup ya, tutup, saya buka lagi. Yang barusan ya. Saya terbuka
baru ya. Nah, coba kita cari yang file bagusan, namanya cari tes ini, tes. Ada oke, di sini saya cari di drive saya, ternyata. Nah, di sini file yang tadi di K ya. Kita klik kanan, tampilan history editnya kita lihat tidak ada ya. Oke, kita klik, tidak ada ya. Nah, di sini di K3 ada ya. Nah, ini kita bisa melihat pengeditan sebelumnya. Nih. Ini. Jadi walaupun sudah ditutup, kita masih melihat setiap sel itu tag-tag yang pernah kita ketik di sel ini. Untuk mengembalikannya, kita pilih tag yang mana, kita blok atau kita kopikan saja yang ini. Klik kanan, copy, pastekan di sini ya. Nah, sudah seperti itu cara mengembalikannya kalau untuk satu sel ya. Kalau kita lihat di history versinya seperti ini. Baik, itu untuk Google Sheet. Sekarang Google Dokumen ya. Google Dokumen kita buka, kita tunggu saja. Kita buka Google Dokumen ya. Nah, kita bisa melihat ini namanya kita klik dashboard aktivitas ya. Nah, kita bisa melihat viewer dibagikan kepada saya. Nah, kepada siapa saya membagikannya, semua pengakses yang melihat ada di sini ya. Nah, kita bisa mengirimkan email, misalnya file dokumen ini kita akan kirim email kepada seseorang. Kita lanjutkan, tindak lanjutnya laporan ini, tinggal kita ketikkan pesannya apa, terus kita kirim. Itu ya untuk dashboard aktivitas di dokumen ini. Kita bisa melihat tren pengakses, lihat saja ya, tren komentar, kita bisa melihat history berbagi ya, saya berbagi kepada siapa saja, menambahkan siapa saja. Setelah privasi bisa kita munculkan, misalnya perlihatkan history tampilan saya centang atau tidak ya. Setelan dokumennya, editor yang pemilik dokumen dapat melihat history tampilan saya untuk file ini. Kalau tidak dicentang, maka tidak bisa dilihat oleh orang lain ya. Pakai ini namanya dash editor dokumen ya, dapat melihat histori penayangan file ini. Kalau ini riwayat
history versi ya. Misalnya saya lihat di akun yang lain seperti ini, dokumen misalnya dibagikan kepada saya dokumennya ini. Nah, ini misalnya saya menambahkan tag ya, menambahkan tag untuk berkolaborasi di dalam dokumen ini, tinggal kita tulis saja ya. Misalnya, nah ini yang menulis tag ini orang lain, sedangkan saya misalnya tuliskan komentar atau tuliskan pendapatmu, contoh ini ya. Nanti ini akan masuk ke pemilik ya, atau akun akun saya yang lainnya ya, misalnya yang membagikannya. Kita lihat dari file history versi, lihat history versi. Nah, ada teksnya yang membuatnya ini ya. Jadi kita bisa melihat untuk berkolaborasi siapa saja yang melakukan pengetikan di dalam dokumen ini. Jadi kita bisa melihat aktivitas apa saja. Misalnya untuk melakukan diskusi di dalam pembelajaran, sehingga siswa-siswa yang aktif atau yang ada namanya di sini berarti dia aktif ya. Jadi ditandai warnanya ya, kalau dia warna ungu siapa yang ngetiknya, kalau warna biru siapa yang ngetiknya. Nah, itu. Dan di sini kita bisa melihat menampilkan chat yang untuk mengechat pada grup yang kolaborasi ini ya. Ini anggotanya baru 2 orang ya. Yang satunya di sini hanya pengakses lihat saja ya. Pengakses lihat saja. Nah, kalau untuk pengakses lihat saja tinggal klik minta akses edit, nanti si pemilik dokumen itu akan membuka emailnya dan mengganti aksesnya menjadi editor ya. Nah, di sini tidak kelihatan histori penayangan filenya ya, karena dia hanya bisa melihat saja dokumen ini ya. Nah, di sini tidak ada riwayat versi ya, karena ini menggunakan akun Gmail biasa, sedangkan yang tadi adalah akun belajar. Baik, demikian yang bisa saya praktekkan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.